Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Salmona. Salmona adalah tempat perkemahan ke-34 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Salmona punya arti bernaung atau kegelapan. Salmona adalah tempat perkemahan pertama dalam perjalanan menuju Funon setelah meninggalkan Gunung Hor. Diperkirakan bahwa mereka, orang-orang Israel, menempuh perjalanan yang sulit melewati wilayah berbukit-bukit di sebelah selatan Laut Teberau karena Raja Edom tidak mengizinkan mereka untuk melewati jalan raya bagi raja. Peristiwa ini tercatat di dalam Bilangan 20 ayat 17 sampai 21. Tempat ini merupakan tempat perkemahan pertama setelah umat Israel berkabung untuk Harun selama 30 hari. Bilangan 20 ayat 29. Kemudian segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Setelah Harun, pemimpin yang tinggi, yang pantas disebut gunung dari antara gunung-gunung itu mati, umat Israel menangisinya selama 30 hari. Seperti arti Salmona, yaitu naungan dan kegelapan yang ada di dalam hati umat Israel karena kematian Harun. Lebih buruk lagi, Raja Edom tidak mengizinkan umat Israel untuk melewati jalan raya bagi raja, yang merupakan jalur yang lebih cepat, sehingga hati umat Israel pasti menjadi dinaungi kegelapan karena mereka harus menempuh jalur selatan Laut Teberau yang lebih panjang. Jika seseorang harus menempuh dengan mengelilingi jalur yang lebih panjang, bahkan melewati wilayah berbukit, padahal ada jalur yang lebih cepat, lebih mudah, jalannya rata, dan di situ akan mulai muncul yang pertama adalah sungut-sungut, protes, menggerutu, kemudian muncul rasa malas untuk jalan, tetapi akhirnya terpaksa berjalan, dan di perjalanan merasa tidak menyenangkan karena perjalanannya harus ditempuh jauh lebih berat, jauh lebih jauh, dan tidak menyenangkan. Satu hal yang perlu kita ingat adalah sebuah fakta, bahwa meskipun kita harus menempuh jalan yang lebih jauh dan curam, tetapi jika Allah membimbing kita di jalan tersebut, maka jalan tersebut merupakan jalan yang lurus. Mazmur 107 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ayat 8 dan 9, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Jadi dalam Mazmur ini dikatakan bahwa menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus dalam kitab Mazmur ini bukanlah jalan secara fisik, tetapi jalan rohani. Jalan yang lurus, jalan yang sudah ditetapkan Allah. Allah bekerja melalui Raja Edom dengan tidak mengizinkan umat Israel untuk melewati jalan yang lurus. Justru harus melewati jalan yang menanjak, menurun, berbukit-bukit, dan lebih jauh.
Nah, tentu jalan lurus ini butuh mata rohani, butuh kedewasaan iman, butuh kedekatan dengan Tuhan untuk melihatnya. Karena memang wajar kita sebagai manusia melihat jalan itu berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata kita. Ketika misalnya kita harus bekerja, ada jalan yang lebih singkat dengan cara berbohong misalnya. Kalau jujur, maka akan lebih panjang, lebih rumit, buang tenaga, dan pada akhirnya keuntungannya hanya sedikit. Tetapi jalan yang jauh itulah jalan yang lurus secara rohani. Dan tidak semua orang bisa melihat seperti itu. Banyak juga contoh-contoh yang lain, misalnya anak sekolah. Supaya dapat nilai bagus harus mencontek cara yang paling singkat, cara yang paling pendek, cara yang paling gampang. Tetapi itu bukan jalan yang lurus. Itu jalan yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mengupgrade keimanan kita, mengupgrade mata rohani kita dengan cara dekat dengan Tuhan, membaca firman Allah, merenungkannya, mempelajari firman Tuhan. Itu yang paling penting. Karena dengan begitu kita tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang salah. Karena dengan begitu, dengan kita mengerti mana jalan yang salah dan mana jalan yang lurus, maka seharusnya kita sebagai orang percaya memilih jalan yang lurus, bukan jalan yang salah. Kalau sampai kita memilih jalan yang salah, maka ada yang salah dengan hati nurani kita. Mungkin karena sudah terbiasa, sudah dibiasakan dengan mungkin orang tua kita, atau mungkin sudah menjadi budaya dan tradisi. Maka kita harus berbalik ke jalan yang lurus. Kita belajar dari orang-orang Israel bahwa peristiwa ini mengajarkan kepada kita untuk kita punya mata rohani, harus memilih jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan yang singkat tapi salah, justru menjerumuskan kita pada akhirnya. Kalau seandainya orang Israel melewati jalan itu, maka mungkin dan kemungkinan besar mata rohani orang Israel akan semakin kabur, tidak melihat adanya penyertaan Tuhan. Jadi dengan kita memilih jalan yang lurus itu, kita menggerakkan yang namanya Immanuel di dalam kehidupan kita. Allah yang menyertai. Karena Allah hanya ada di jalan yang lurus, bukan jalan yang salah. Maka dari itu kita perlu punya iman yang besar ketika kita memilih jalan yang lurus, walaupun berkelok-kelok, walaupun susah dilalui, walaupun harus banyak membuang tenaga, membuang sumber daya yang kita miliki. Tapi jalan lurus itulah yang menuju tempat yang benar. Amin. Tuhan Yesus